Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya terlaksana." Lalu Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Maria dikandung tanpa noda yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius ke-9 8 Desember 1854. Umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa Gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci, sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan bertumbuh di dalam Gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisah dari kitab suci. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada,
Pada saat Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke surga, ia menggunakan wewenangnya sebagai magisterium dan ia bertindak atas nama Kristus untuk mengajar umatnya. Perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi orang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman nanti, di mana kita sebagai orang beriman juga hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir. Maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa untuk nanti bersatu di dalam kemuliaan surgawi. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka yang telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya. Karena berpegang pada bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Maka betapa besarlah kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah dengan diangkatnya ke surga. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang perlu kita sadari bahwa hari ini kita belajar tentang iman, kerendahan hati, teladan hidup, dan kesetiaan orang-orang kudus di dalam Alkitab. Itu baik. Itu sebabnya kita perlu belajar dari Maria, belajar dari sikap hidupnya, kerendahan hatinya, kesadaran akan dosa dan ketidaklayakannya, dan kesadaran akan besarnya anugerah sehingga dia boleh menjadi perempuan yang melahirkan Yesus untuk merawat dan membesarkan Yesus yang datang sebagai manusia. Dan tidak ada perempuan yang lebih berbahagia selain dari Bunda Maria. Marilah kita selalu belajar untuk bersyukur, sehingga kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melakukan pekerjaannya melalui kita, nama Tuhanlah yang akan dimuliakan. Namun sebaliknya, kalau kita suka atau gemar menonjolkan diri, kekuatan sendiri, keahlian kita, kepandaian kita, dan segala hal yang hebat lain, maka kita tidak pernah dipakai Tuhan dengan mulia. Sadarilah, hiduplah dengan rendah hati, maka Tuhan akan memakai kita untuk hal-hal yang akan memuliakan namanya. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan untuk mengakhiri permohonan kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sumber cinta kasih kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkatilah kami agar kami bisa meneladani Bunda Maria yang selalu setia, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Berkatilah kami sehingga dalam kehidupan kami sungguh-sungguh kami bisa menjadi orang yang setia kepadamu dan juga rendah hati dan peduli untuk membantu orang-orang di sekitar kami, terutama orang-orang yang menderita dan membutuhkan uluran kasih kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.